Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Eko Sudianto di pembelajaran fisika untuk daring. Oke, di kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Untuk kelas 12, anak-anak sekalian, pertemuan ini khusus untuk membahas hukum Ohm, yaitu berkaitan dengan kuat arus, tegangan, dan hambatan. Lebih lengkapnya kita saksikan video sampai selesai. Oke anak-anak, hukum Ohm. Di sini kita akan memahami lebih jauh mengenai hubungan antara arus terhadap tegangan, kemudian arus terhadap nilai perubahan hambatan pada suatu rangkaian. Nah, jadi kalian kita fokuskan untuk dua hal ini dulu. Pada percobaan sederhana yang kita coba lakukan, di sini kita akan melihat pada sebuah rangkaian nilai tegangan kita ubah dari yang kecil hingga besar. Dari 1,5 volt kita naikkan jadi 3 volt, 4,5 volt hingga 6 volt. Nah, nanti akan didapatkan nilai kuat arus yang ternyata semakin besar tegangan, nilai kuat arus juga ikut meningkat. Artinya dia berbanding lurus. Nah, sementara untuk hambatan, jika nilai hambatannya diperbesar, ternyata nilai kuat arus justru mengecil. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai kuat arus berbanding terbalik dengan perubahan dari hambatan. Nah, jika kedua hal ini kita gabungkan, ternyata hukum Ohm secara garis besar menjelaskan tentang nilai kuat arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan yang bekerja pada rangkaian. Nah, itu secara garis besar hukum Ohm ceritakan demikian. Untuk mengingat sedikit, apa itu kuat arus? Kuat arus adalah nilai muatan listrik yang bekerja pada sebuah rangkaian pada satuan waktu tertentu. Analoginya adalah aliran air. Saat air mengalir pada suatu sungai, itu sama dengan aliran elektron. Nah, di mana listrik itu adalah aliran elektron atau aliran muatan negatif. Oke, kemudian kita berbicara sekarang soal rangkaian. Nah, hukum Ohm tidak hanya membahas tentang apa itu kuat arus, tegangan, dan hambatan, namun kita juga akan membahas mengenai bentuk rangkaian. Nah, dari rangkaian listrik ini, jika ada sebuah hambatan yang disusun, maka akan terbentuk dua jenis rangkaian, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Di sini memiliki sifat tentunya, yaitu jika hambatannya disusun secara seri atau berurutan, maka nilai hambatan itu akan semakin membesar. Kemudian, apa yang berubah yaitu adalah nilai tegangan dan nilai kuat arus. Kuat arus karena pada rangkaian ini tetap bersambung, maka nilai arusnya tetap sama di setiap titik pada rangkaian. Namun, nilai dari tegangannya itu akan dibagi sesuai dengan jumlah hambatan yang disusun. Kemudian, jika hambatan itu disusun secara paralel atau bertingkat, maka ada sebuah sifat yang berubah, yaitu nilai tegangan akan sama yang awalnya terbagi tadi pada rangkaian seri, sekarang nilai tegangannya sama karena memiliki dua ujung potensial yang sama. Kemudian kuat arus dia akan terpisah, terbagi. Nah, di sini akan memenuhi hukum 1 Kirchhoff, di mana kuat arus yang masuk pada titik percabangan nilainya sama dengan penjumlahan dari kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Oke, contoh soal. Nah, di sini rangkaian seri. Jadi ketahui sumber tekanan 6 volt, hambatan 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Ditanya V1, V2, dan V3. Kita cari dulu arusnya.
yaitu tegangan dibagi hambatan total. 6 volt dibagi 1 ditambah 2 tambah 3 yaitu 6. Kita dapatkan arusnya 1 ampere. Oke, V1 sama dengan I dikali R1, kemudian 1 ampere dikalikan 1 ohm sama dengan 1 volt. V2 sama dengan 2 volt. V3 sama dengan 3 volt, dan total tegangan adalah penjumlahan V1 ditambah V2 ditambah V3, 1 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 volt. Untuk rangkaian paralel, di sini diketahui tegangan 6 volt, hambatan 1 1 ohm, hambatan 2 dan 3 2 ohm. Kemudian ditanya arus 1, 2 dan 3. Kita cari tahu dulu hambatan totalnya seperti terlihat pada gambar. Totalnya adalah 0,5 ohm. Kemudian arus 1 itu sama dengan 6 ampere, arus 2 sama dengan 3 ampere, dan arus 3 sama dengan 3 ampere. Jadi total arus adalah 12 ampere. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran kita tentang hukum Ohm adalah nilai kuat arus berbanding lurus dengan perubahan tegangan, dan kuat arus berbanding terbalik nilainya dengan perubahan nilai hambatan. Kedua, yaitu adalah pada rangkaian yang dibuat ada dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri memiliki karakteristik yaitu nilai arus di segala titik adalah sama, tegangan terbagi di beberapa titik sesuai dengan jumlah hambatan yang dibuat atau dipasang, kemudian nilai hambatan semakin besar. Kemudian untuk rangkaian paralel adalah berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, di mana kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan hasil jumlah dari nilai kuat arus yang terbagi. Tegangan pada rangkaian paralel nilainya adalah sama dan hambatan menjadi lebih kecil. Oke, itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Salah mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jika lebih penasaran lagi, putar ulang video ini atau WA Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.